والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Ya, turun itu awalnya babul ikhlas, keikhlasan itu pertama ya. Terus lanjut. Keikhlasan dan apa itu? Menghadirkan niat dalam awalnya, awal bab. Bukan pertama di atas nih. Nah, oke, di sini. Oke. Alhamdulillah kita kemarin sebelum Ramadan sudah selesai buku Al-Arba'in Nawawiyah. Hari ini masuk di buku Riyadhus Shalihin. Riyadh itu dalam bahasa Indonesia apa itu namanya? Taman, Syekh. Taman, Syekh. Taman. Taman. Ya, taman. Betul. Tapi di sini taman orang saleh. Lihat bagaimana pilihan Imam Nawawi. Namanya nama buku bagus sekali, indah sekali. Kenapa? Karena semuanya ini kalau kita lihat bab ini judulnya aja dari Imam Nawawi, tapi isinya ayat Al-Quran. Ini lihat yang kedua ayat Al-Quran juga, yang ketiga ayat Al-Quran, yang keempat hadis. Langsung bertamaan Amirul Mu'minin. Berarti tidak ada bicara ulama seperti tasawuf, seperti khilaf mungkin pendapat fulan sama fulan. Ini jadi namanya bagus sekali, Riyadhus Shalihin, taman orang saleh. Ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqud dzikr. Rasulullah suruh umatnya kalau kamu melewati taman surga, duduk atau ambil atau harus dapat dari taman tersebut. Mereka tanya, taman surga di mana itu? Ini hilaqud dzikr. Majelis-majelis ta'lim itu masuk, majelis ilmu masuk, majelis zikir masuk. Itu taman surga. Imam Nawawi ambil kata pertama Riyadh. Riyadh itu taman, tapi di sini as-salihin. Kenapa as-salihin? Karena mereka ambil perintahan atau peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hadis yang atau ayat dan hadis dari Al-Quran, ayat dari Al-Quran, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bab pertama seperti biasa. Seperti biasa kita di buku Al-Imam An-Nawawi, karena kemarin di buku Al-Arba'in An-Nawawiyah dia hadisnya sama, innamal a'mal binniyat. Tapi di sini tadi saya bilang beda. Cara aturan buku ini biasa kasih ayat Al-Quran tentang judul yang dia kasih atau tulis. Di bawahnya langsung ayat Al-Quran. Setelah itu kasih hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Cara hadis juga kadang-kadang dia mulai di hadis yang sahih, Bukhari, Muslim. Habis itu kalau ada riwayat dari buku Sittah, buku 6 itu namanya Al-Ummahat As-Sitt. Itu selain Al-Bukhari, Muslim, Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah, An-Nasa'i, itu kadang-kadang Musnad Ahmad juga, itu baru tambah di setelah hadis yang dapat hadis muttafaqun alaih. Tapi kita selalu harus ingat bagaimana cara orang saleh berhatian sama niatnya. Ini lihat bab ini pertama apa? Keikhlasan. Bab keikhlasan. Ini pertama, kalau kita berhenti sama kata keikhlasan, al-ikhlas. Al-ikhlas itu rahasia yang mungkin bilang yang badan berat. Saya bisa hadir sama kamu di sini setiap hari, tapi niat saya ada tujuan duniawi, sudah berarti ikhlas saya tidak ada manfaat dari belajar atau ngajar selama 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang sampai dia wafat. Kalau niatnya seperti itu, nasallallahu salamah wal afiyah. Terus enggak ada yang tahu niatmu,
kecuali Allah Ta'ala. Allah saja yang tahu niatmu ini benar atau tidak, bagus atau tidak. Bagus atau buruk itu yang tahu itu Allah Ta'ala aja. Jadi al-ikhlas itu mahal benar. Mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran selama berapa tahun, 20 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 5 ke atas, 100 tahun, enggak ada yang tahu niatmu kecuali Allah Ta'ala. Jadi kamu harus cari al-ikhlas. Al-ikhlas itu susah. Kenapa? Karena kadang-kadang nafsu kita atau hawa nafsu kita sudah bilang saya ahli ikhlas. Oke, bagus. Ini bagus. Dia rasanya saya sudah ahli ikhlas. Tapi kalau ada yang salah melakukan hal sama beliau salah, dia mundur. Ini berarti kamu bukan ikhlas. Kalau ikhlas, tetap lanjut perbuatan tersebut, amal yang baik, amal dakwah, puasa, salat, zikir, ibadah. Kalau ada berapa orang kadang-kadang salat di jamaah masjid, masya Allah bagus. Mungkin dia berantem sama DKM atau mungkin kalau salah ya kan, atau ada salah dari DKM atau dari satu orang tetangga sampai dia pergi dari masjid ganti masjid lain. Kenapa? Karena fulan ada. Berarti kamu hamba Allah Ta'ala atau hamba si fulan yang tadi kamu musuhmu atau mungkin kita bilang melakukan hal yang aneh sama kamu atau hal salah sama kamu. Kalau kamu tinggal jamaah karena fulan ini salah, berarti kamu bukan ahli ikhlas. Ini salah satu contoh di ibadah. Sampai ulama bilang al-amal li ajlin nas riya. Perbuatanmu biar mereka bilang fulan ahli Al-Quran, fulan qari, fulan ini, fulan itu, fulan ini. Itu riya. Sebentar lah, jangan ini. Kita masih dikata al-ikhlas. Itu namanya riya. Juga kalau tinggal atau meninggalkan amal tersebut karena takut mereka bilang saya ini juga riya. Terus bagaimana caranya, Syekh? Caranya kamu tetap lanjut. Mereka bilang atau tidak bilang itu karena Allah Ta'ala. Kamu mulai dari awal salat tarawih atau salat duha, maaf. Salat duha 8 rakaat. Jangan kalau ada tamu kamu kurangi. Bilang 4. Kenapa 4? Biar mereka tidak bilang, oh saya salat tarawih 8. Enggak. Setiap hari kamu 8, sudah 8. Atau setiap hari kamu salat 4 aja. Sekarang ada mereka atau jemaah yang datang atau fulan atau teman atau ini di depan mereka kamu salat 8. Kenapa? Biar mereka bilang saya jaga salat duha itu 8 rakaat. Ini riya. Jadi al-ikhlas susah benar. Itu di dalam hidup kita di dalam hidup kita butuh al-ikhlas di seluruh perbuatan. Ini lihat kita. Keikhlasan dan apa? Menghadirkan niat dalam segala perbuatan. Saya mau sedekah, jaga ikhlas. Saya mau bantu orang miskin, jaga ikhlas. Saya mau masuk jalan dakwah, jaga ikhlas. Saya mau kerja duniawi ini. Saya mau pergi kantor, jaga ikhlas. Ikhlas di kerja itu bagaimana? Jangan maksud ikhlas itu Allah Ta'ala aja. Ikhlas ini fulan bilang sama kamu, saya minta kamu kerja gini. Ikhlas kamu apa? Yang dia suruh atau yang dia minta dari kamu harus kamu kerja. Beliau ada atau tidak tetap kamu lanjut. Itu namanya ikhlas. Masuk di amanah. Si fulan kasih atau fulan ini minta kamu kerja di sekolahnya atau TPA atau TK atau lain-lain itu kasih berjanjian kerjamu dari jam sekian sampai jam sekian, kerjaanmu gini kasih aturan, kamu tidak ikut aturan tersebut berarti kamu tidak tepati berjanjian tersebut, ikhlasmu kurang. Ini yang kenapa saya bilang al-ikhlas susah. Susah benar. Mau uji atau coba tanya diri sendiri kamu ikhlas atau tidak? Lihat. Kamu sekarang ikut lembaga siapa? Atau ikut kerja apa? Atau kamu belajar di mana? Atau sama siapa? Ya, saya belajar sama si fulan.
Tapi kemarin fulana atau fulan ganggu saya mau keluar atau mau tinggal kelas tersebut. Karena ini berarti ikhlasmu kurang. Itu yang kita harus perhatian. Jadi al-ikhlas, al-qasdu wajhillahil karim. Itu kamu lihat Allah Ta'ala. Maksudmu Allah Ta'ala, tujuanmu Allah Ta'ala saja. Yang lain tidak fikir. Ada yang mencaci maki, ada yang puji juga kalau puji. Jangan kamu, kalau ada yang memuji kamu, ya fulan Masya Allah baik. Sudah jadi Alhamdulillah mereka lihat saya baik. Ini juga tidak ikhlas. La ilaha illallah. Keikhlasan. Dan menghadirikan niat. Itu lihat. Niatmu harus hadir. Harus jaga. Setiap saat. Karena kenapa di sini bilang dan menghadirikan niat dalam segala perbuatan? Karena setiap waktu harus kamu kasih niat baru. Saya hari ini masuk belajar. Niatmu apa? Ya, saya mau yang pertama seperti riwayat hadis tadi. Saya mau masuk taman surga. Yang pertama karena dapat pelajaran hadis atau fikih atau sirah atau tauhid atau macamnya. Yang kedua, kasih niat yang bagus. Yang kedua, saya mau tidak termasuk di orang yang bodoh, mau belajar agama. Ini niatnya bagus. Yang ketiga, saya mau nanti setelah saya dapat ilmu dari guru tersebut atau yang saya belajar sama beliau, mau jadi ahli ilmi biar bantu umat Islam. Atau saya jadi wakil Rasulullah karena Rasulullah bilang beliau ini niat yang ketiga bagus. Niat yang keempat saya mau jadi contoh untuk keluarga saya. Niat yang kelima saya mau bantu masyarakat umat Islam. Yang ini bisa masuk di setiap hari kasih masukan kasih niat yang banyak itu lihat apa menghadirikan niat dalam segala perbuatan. Kenapa menghadiri? Karena kadang-kadang nafsu itu ini contoh. Saya sudah seperti tadi bilang, niat saya Masya Allah baik. Tapi di dalam pelajaran hari ini dapat hal yang mungkin rasanya, wah saya sudah jadi, mereka berhormat sama saya. Besok niatmu sudah mulai berubah. Kemarin awalnya niatnya bagus. Tapi setelah dapat bicara bagus atau puji dari murid atau peserta, jadi saya besok harus saya perbaiki lebih afdal dari hari ini. Cari kata yang bagus, cari itu yang lebih lancar. Kenapa? Biar mereka tambah puji lagi, biar jadi masyhur. Itu berarti niatmu mulai miring atau keluar dari jalan yang benar. Ini yang harus menghadirikan niat dalam segala perbuatan. Juga seperti contoh tadi, kita kadang di yang kerja di jalur dakwah atau jalan dakwah. Ya, fulan Masya Allah baik. Selama 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Masya Allah bagus, jalannya bagus. Terus hari ini dapat salah dari teman atau dari guru atau dari mungkin kelompok lain. Dia keluar dari jalan ini karena ada hal yang itu harus kita perhatian. Harus kita perbaiki niat kita. Harus kita periksa niat saya masih seperti yang waktu dulu masuk atau sudah berubah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Juga ucapan dan keadaan yang niat dan yang samar itu perhatian sama lafaz kita. Kamu bicara maksudmu apa? Juga di dalam hatimu kamu bicara sama diri sendiri juga Allah Ta'ala Maha tahu. Coba baca ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Coba baca dari awal Bu Hartina. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya sama menyembah Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama untuknya semata-mata. Berdiri lurus dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang benar. Al-Bayyinah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah. Dan tidak kalah mereka diperintahkan melainkan supaya sama
menyembah Allah Ta'ala ini. Wa ma umiru illa liya'budullah. Itu seluruh nabi yang sebelum Nabi Muhammad semuanya keluar suruh umatnya dari Adam, dari setelah Adam sampai Nabi Muhammad, mereka menyuruh atau suruh umatnya menyembah kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam keadaan apa itu? Tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Berarti tidak ada Tuhan lain, tidak ada pikiran lain, tidak ada tujuan lain, tidak ada hawa nafsu ke sana atau ke sini. Berarti kalau ada itu masuk di asyirkul asghar yang ar-riya. Kalau ada pikiran, saya mau biar mereka bilang ahli Al-Quran, ngajar Al-Quran dalam cara yang bagus, keras, suara bagus. Kenapa? Biar mereka bilang, oh fulan, Masya Allah ahli Al-Quran. Ya itu dapat. Bagianmu dapat. Itu namanya syirkun asghar. Syirk asghar. Kenapa syirk asghar? Ya karena kamu lihat dua. Allah Ta'ala sama orang lain. Itu yang namanya syirk. Syirk apa itu? Menyembah Allah Ta'ala sama lain. Itu syirk. Allah Ta'ala tidak terima. Kalau ada seperti ini tidak terima. Tapi di sini kamu tidak menyembah. Menyembah Allah Ta'ala. Kamu berbuatanmu. Salat, puasa, zikir. Biar mereka bilang itu mirip yang syirik akbar. Tapi namanya syirkun asghar. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Hunafa. Wa yuqimus salat. Ini lihat ikhlas. Setelah ikhlas, ayo berdiri salat. Wa yuqimus salat. Wa yuqimus salat. Wa yu'tu zakat. Berarti ikhlas itu sebelum salat. Ya betul. Ikhlas itu sebelum salat. Ikhlas itu dari waktu ucapan la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, barang siapa ucapan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, dia wafat, langsung masuk surga. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih, dakhala al-jannah. Sudah masuk surga. Artinya apa? Kalau dia wafat masuk surga karena dia bilang la ilaha illallah. Orang munafik, kenapa orang munafik tidak masuk surga, Syekh? Padahal mereka bilang la ilaha illallah. Ya, tidak ada ikhlas. Itu aib mereka aja. Mereka di hadapan kita bilang la ilaha illallah, tapi di dalam hati mereka masih siap menyembah selain Allah Ta'ala. Mereka tidak ikhlas. Jadi namanya munafik. Masuk di surga neraka. Nasallahu salamah alaihi. Paling dalam itu paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah. Setelah kamu cari ikhlas, saya mau salat. Sebelumnya ayo ikhlas kamu bagaimana? Niat kamu apa? Maksud kamu apa? Tujuan kamu apa? Ayo pergi salat. Mau salat, ayo harus menghadirkan niat dalam hatimu. Niatmu apa? Gitu. Saya perempuan tidak bisa pergi ke masjid. Juga cari ikhlasmu. Menghadirkan niat yang bagus biar berbuatan atau salatmu bisa pahalanya itu yang paling tinggi. Wa yu'tu zakat. Ini lihat. Juga bayar zakat. Terus Syekh di sini enggak ada puasa Ramadan, enggak ada itu di ayat lain Allah Ta'ala jelasin. Wa dzalika dinul qayyimah. Apa itu? Demikian itu agama yang benar. Berarti ada agama palsu. Iya betul ada. Itu yang orang munafik. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Yang kedua ayat la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu ayat ini tentang kurban udhiyah. Nanti subhanallah setelah 1 bulan lagi atau 40 hari, 50 hari dapat lagi. Itu mereka orang kufar Quraisy mereka bawa unta, sapi, kambing, potong di kepada apa itu Tuhan mereka itu yang dari batu namanya apa? Asnam berhala atau macamnya ya kan? Ya, mereka bilang ini untuk Allah Ta'ala kasih tahu enggak. La yanalullah duhumuha wala dima'uha lakin yanaluhu taqwa minkum. Kalau ahli taqwa, kamu orang taqwa, ahli ibadah, ikhlasmu sudah karena Allah Ta'ala terima. Lihat itu apa?
Sama sekali tidak baca Bu. Sama sekali tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging. Daging-daging dan darah. Dari mana baca Bu? Sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah binatang kurban itu. Tetapi akan sampailah padanya ketakwaan dan engkau sekalian. La ilaha illallah. Ketakwaan. Atau ikhlas kita bilang. Maksudnya apa? Kalau maksud kamu, tujuanmu Allah Ta'ala, ya setelah kamu membeli sapi atau kambing, tidak mungkin Allah Ta'ala ambil darahnya atau dagingnya. Waktu kamu bilang Allahu Akbar, maksud tujuanmu Allah Ta'ala, sudah darahnya itu, darahnya kita tahu sudah di bumi, atau nanti bersih, dagingnya kita bagi-bagi ke orang fakir. Berarti kenapa kita kayak bilang apa, habisin kambing dan sapi, ntar Allah Ta'ala tidak. Enggak, ini waktu kamu pergi mau membeli sapi atau kambing ya, itu tanda kamu hamba Allah Ta'ala. Karena kamu ikut perintahan Allah Ta'ala. Ya. Dagingnya, darahnya habis atau bisa nanti kita bilang buang juga, bisa buang. Kalau itu tidak ada jamaah muslimin yang fakir, miskin, kamu bisa membeli kambing taruh di situ. Allah Ta'ala sudah terima niatmu, sudah terima bahalamu, tapi Rasulullah kasih sunnah bagaimana, ayo bagi dagingnya. Satu atau separuh atau sepertiga hadiah, sepertiga sedekah, sepertiga makan, silakan. Manfaatnya untuk kita. Tapi waktu mulai bismillah Allahu Akbar, sudah Allah Ta'ala terima amal kita. Tapi juga kalau kita di dalam taqwa atau ikhlas. Terus ayat yang ketiga, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu. Ini ayat ini yang paling berat kepada orang sahabat. Coba baca, ibunya baca artinya. Katakanlah. Katakanlah wahai Muhammad, sekalipun engkau semua sembunyikan apa-apa yang ada di dalam hatimu ataupun engkau sekalian tampakkan, pasti diketahui juga oleh Allah. La ilaha illallah, la ilaha. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Katakanlah wahai Muhammad, ini seluruh di Al-Quran, seluruh di Al-Quran kalimat qul itu katakanlah wahai Muhammad. Qul huwallahu ahad, ini juga qul a'udzu birabbin nas, wahai Muhammad katakanlah Allahu ahad, katakanlah a'udzu birabbil falaq, katakanlah a'udzu birabbin nas, katakan. Tapi sudah ada, harus ada. Qul in tukhfu wahai Muhammad, sekalipun engkau semua ya, qul in tukhfu, engkau Nabi Muhammad atau umatnya sembunyikan apapun yang ada di dalam. Wah, di dalam kita, kalau saya pegang satu aja, tanya di dalammu ada apa? Kalau jujur-jujur tidak bisa keluarin karena banyak sekali. Juga ada yang kotor. Kalau kita pilih satu orang, ini di dalammu ada apa? Coba. Mungkin kita bilang curhat ya, ayo keluarin. Ya bisa, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Kamu sudah marah dari fulan, mau apa? Saya mau Allah Ta'ala ambillah anaknya, ambillah. Ini kotor, ini kotor ya kan? Atau buruk juga di dalam hati kita juga ada. Ya Allah bantu saya jadi ahli Al-Quran, jadi ya Allah bantu anak saya, ya Allah bantu ya, saya biar ibadat. Itu juga ada. Tapi kalau kita keluarin, itu semuanya Allah Ta'ala ini lihat ya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hatimu ataupun engkau apa? Tampakkan. Ya Allah, tambahkan itu keluar. Au tubdu. Ya'lamuhu Allah. Kalau itu tambahkan sudah bisa lihat, bisa dengar. Tapi yang di dalam hati itu banyak. Jadi sahabat waktu ayat ini turun, ini surat Al-Baqarah, Ali Imran ya kan? Juga Ali Imran ini. Miripnya yang di akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yahasibukum billah fayaghfiru liman yasha' liman yasha' Allah ala kulli syai'in qadir. Amanar Rasul. Ini miripnya, ayatnya sama.
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله لله ما في السماوات ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. Sahabat itu takut ini kalau Allah Ta'ala menghitungkan salah yang di dalam hati kita atau yang kita tambahkan itu seperti tadi keluar ini atau bisa ucapan itu berarti kita kalah ahli neraka. Mereka datang, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala sudah suruh kita salat, kita bisa. Suruh puasa, kita bisa. Suruh zakat, kita bisa. Haji, untuk orang yang bisa pergi, ya kita bisa. Tapi ini kalau Allah Ta'ala hitung atau hisabkan kita tentang ini yang kecil dalam hati kita, kita tidak kuat. Rasulullah bilang sama mereka, jangan jadi seperti Bani Israel. Kamu bilang sami'na wa ata'na aja. La takunu, jangan jadi seperti Bani Israel, sami'na wa asaina. Kita dengar tapi enggak mau ikut. Enggak bilang sami'na wa ata'na. Mereka sudah, karena Rasulullah masih hidup juga, mereka lihat Rasulullah tidak mungkin pilih sesuatu yang berat kepada umatnya. Bilang sami'na wa ata'na. Allah Ta'ala meringankan ayat itu. Turun ayat yang berikutnya. Amanar Rasulu bima. Setelah mereka bilang, kita sudah beriman, terima. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi. Wal mu'minun juga. Ahli iman atau orang beriman yang ikut Nabi juga ikut. Wal mu'minun kullun, semuanya. Amana billahi wa rasulihi. Kullun amana billah. Wa malaikatuhu wa qalu sami'na wa ata'na. Sudah kita ikut. Dengar juga ikut. Ghufranaka Rabbana, ghufranaka, ampuni dosa yang kita tadi bilang. Wa ilaikal masir, nanti kita ketemu atau sama engkau Tuhan kita. Ya. Allah Ta'ala menurunkan, sudah kasih ringan lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan takut. Ini betul ayatnya keras, tapi juga saya tidak mungkin kasih perbuatan atau amalan yang lebih yang kamu tidak bisa. Tidak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini lihat salat sudah wajib. Salat wajib, kita wajib salat. Tapi saya tidak bisa berdiri karena sakit. Ya, salat duduk. Saya tidak bisa berdiri, sudah duduk. Itu yang namanya usaha. Saya tidak bisa berdiri, bisa duduk aja. Itu usaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Saya tidak punya zakat mal. Ya sudah, tidak. Saya punya, tapi sedikit aja. Ya bayar itu aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Yang dia melakukan di dunia, itu tulis. Kita tulis. Semuanya. Juga wa 'alaiha ma kasabat. Kalau dia melakukan hal yang buruk, nanti di akhirat juga muncul. Bisa lihat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Setelah apa ini, lihat doa ini, setelah Allah Ta'ala sudah meringankan hukum yang tadi keras, Allah Ta'ala kasih doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina, kalau ada salah, kalau kita lupa, jangan itu hitung perbuatan tersebut. Inna sina wa akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isra. Itu jangan kasih atau beri ke kita yang beban atau yang berat. Rabbana wala tuhammilna, Rabbana wa tahmil alaina isran kama hamaltu ala, bukan seperti Bani Israel. Hukum-hukum yang berat di Bani Israel. Ya, subhanallah ya. Rasulullah bersabda, barang siapa baca dua ayat tersebut yang di akhir surat Al-Baqarah tadi, yang kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ayat apa, amanah Rasul, itu cukupilah, cukup. Cukup dari apa? Ada bilang dari qiyamul lail, ada yang bilang dari syaitan juga. Kita tukar ruqyah ya, yang kita sering ruqyah, kalau baca dua ayat ini, orang jin itu biasa kalau bisa diam dari awal baca Al-Fatihah, baca doa. Tapi kalau baca dua ayat ini langsung dia teriak-teriak atau nangis atau ini. Ayatnya berat. Tapi
isinya atau manfaatnya kepada seluruh umat Islam itu Masya Allah. Nas'alullah an yukhaffifa anna wa an la yukallifuna ma la natiq innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Hari ini kita masih di ayat hadis yang pertama ini. Lihat yang di awalnya an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab ini hadis sami'tu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Insyaallah itu minggu depan kita masuk ke hadis sama hadis yang berikutnya. Syarahnya insyaallah kita baca beberapa hadis. Setelah itu kita jelasin di selama 4 hadis, 5 hadis, jelasin semuanya yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum, ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil Qur'an, razaqana wa iyyakum fahmahu wa qira'atahu wa tilawatahu wa tadabburahu ala al-wajhi alladhi yurdihi subhanahu wa ta'ala innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.